Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Binti Mahmudah dengan nomor induk mahasiswa 2012000033. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Adian Diasa Putri, Arif Riza Pratama, dan saya sendiri Binti Mahmudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang posisi filsafat pendidikan Islam dalam struktur ilmu. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang hubungan struktural ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat merupakan sebuah asas, dasar, dan juga pedoman yang melandasi semua aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi untuk menanamkan serta mewariskan sistem norma atau tingkah laku yang didasarkan pada prinsip filsafat. Kemudian, hubungan antara filsafat dan juga pendidikan menjadi sangat penting karena antara keduanya menjadi dasar, arah, dan juga pedoman dalam suatu sistem pendidikan. Antara filsafat dan juga pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat karena antara keduanya hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kemudian, apa saja sih hubungan antara ilmu pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Islam? Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan memberikan pandangan filsafatnya kepada ilmu pendidikan, khususnya pandangan tentang peserta didik dan juga tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu, ilmu pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu yang sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Yang ketiga yaitu, jika suatu ilmu pendidikan tidak mampu dipertanggungjawabkan secara falsafah, berarti akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu, pelaksanaan ilmu pendidikan sering memberikan bahan-bahan atau materi baru terhadap filsafat pendidikan untuk direnungkan. Kemudian, hubungan yang terakhir antara ilmu pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan mampu memberikan pandangan filsafat pendidikan yang cocok baginya. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai isi ilmu teori pendidikan Islam. Konsep pendidikan agama Islam yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah konsep dasar pendidikan agama Islam yang bersumber dari Imam Ghazali. Menurutnya, pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas akhlak generasi muda. Karena keberhasilannya, lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, akan tetapi juga dari perubahan perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Menurut Al-Ghazali, untuk dapat melahirkan keindahan watak atau perilaku manusia, maka harus memperbaiki 4 unsur yang terdapat dalam diri manusia secara seimbang dan serasi, yaitu 1. Kekuatan ilmu yang paling utama, yaitu ilmu agama. Dengan ilmu agama, maka ilmu yang lain dapat bermanfaat untuk kemaslahatan karena adanya penyeimbang antara ilmu umum dengan ilmu agama. Kedua adalah kekuatan Ghadbah yaitu kemarahan atau emosi. Yang ketiga, kekuatan syahwat yaitu menyukai, menyenangi, dan kecenderungan jiwa terhadap apa yang dikehendakinya. Yang keempat adalah keadilan yang harus diperkenalkan dengan perilaku nyata dalam bentuk keteladanan. Hubungan ilmu pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam.
Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak anti terhadap barang-barang atau produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan pada dasar Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita semua sudah memahami bahwa perintah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Dari perintah membaca inilah dapat dijabarkan secara lebih luas, rinci, serta ilmiah. Ilmu pengetahuan tersebar di ke penjuru dunia dan berkembang menjadi bentuk seperti karya-karya tulis, seperti majalah, buku, dan lain sebagainya. Yang penting untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi temuan serta rumusan pengetahuan dan teknologi yang memberikan banyak manfaat dari zaman ke zaman. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan orang untuk melakukan berbagai hal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, apabila menginginkan hidup sejahtera di dunia, maka dengan menggunakan ilmu pengetahuan, apabila menginginkan kehidupan bahagia di akhirat, maka membutuhkan ilmu pengetahuan atau akhirat. Dan jika menginginkan untuk keduanya, maka dengan ilmu pengetahuan. Mungkin presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aciandia Saputri, NIM 201200003. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu mengenai hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia yang kata dasarnya philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kearifan. Sedangkan kata Islam dalam filsafat Islam, para penulis di sini masih mengalami kontroversi dalam memberikan sebutan terhadap filsafat Islam. Sebagai hasil pemikiran yang bercorak Islam, filsafat pendidikan pada hakikatnya merupakan konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam tentang kemampuan manusia untuk dikembangkan dan dibimbing menjadi seorang muslim yang seluruh kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam juga merupakan studi tentang pandangan filosofis sistem serta aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah pendidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Tuhan serta perkembangan Muslim. Dengan demikian, filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam memiliki hubungan yang erat, yang membuat keduanya harus berjalan beriringan untuk memajukan kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwasanya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pendidikan terhadap dirinya sendiri serta memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa hubungan fungsional antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat Islam, yaitu yang pertama, filsafat merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh ahli pendidikan untuk memecahkan masalah dan menyusun teori pendidikan. Aliran filsafat tertentu akan memberikan pengaruh serta corak terhadap teori pendidikan yang dikembangkan atas dasar aliran filsafat tersebut. Yang kedua, filsafat berfungsi untuk mengarahkan agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli yang didasarkan pada ajaran filsafat tertentu memiliki relevansi dengan realita kehidupan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.